Oke, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Ya, teman-teman, saya sedikit akan memberikan tips dan edukasi bagaimana kita terhindar dari yang namanya diabetes. Mungkin diabetes ini teman-teman udah kita sering dengar ya, mungkin sanak saudara kita, keluarga kita, teman kita, atau lingkungan kita udah banyak yang menderita yang namanya diabetes ya. Supaya kita terhindar, yuk simak dan nonton ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, diabetes ini teman-teman ada dua tipe. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, yang kedua adalah diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 1 ini adalah ya kerusakan yang terjadi di bagian pankreas ya, dia nggak bisa memproduksi insulin ya. Hampir rata-rata itu dimulainya sejak dini ya teman-teman sampai yang namanya dewasa ya. Kemudian si insulin ini apa sih? Insulin ini adalah hormon dalam tubuh kita yang diproduksi tadi si pankreas. Nah, nanti akan ada hubungannya dengan gula dalam tubuh dan sel yang ada di dalam tubuh kita. Oke, yang kedua adalah diabetes tipe 2. Apa sih diabetes tipe 2? Diabetes tipe 2 ini teman-teman adalah gangguan metabolisme yang lemak di dalam tubuh kita. Jadi lemak ini nggak bisa dipecah di dalam pembuluh darah kita. Ya, yang memecahnya siapa? Ya, yang memecahnya adalah lipoprotein lipase. Ya, lipoprotein lipase. Nah, lipoprotein lipase ini kita dapat dari mana? Itu dari asam amino. Ya, teman-teman, asam amino itu dapat dari mana? Ya, dari yang namanya protein. Protein itu dapat dari mana? Dari yang namanya makanan yang kita makan tiap harinya, seperti ikan, ayam, daging, tahu, tempe dan sebagainya yang mengandung protein, kacang-kacangan. Ya. Nah, tapi teman-teman yang harus perlu tahu bahwa apapun yang kita makan itu akan dicerna di lambung ya. Makanya teman-teman harus betul-betul bagaimana kita menjaga kondisi lambung kita. Ingat, lambung kita nggak boleh dinetralkan karena algoritma lambung kita ketika netral yang tadi pH-nya 1,5 sampai yang namanya 3 ketika dinetralkan bisa naik ya, sehingga dia nggak berfungsi lagi, sehingga ya untuk menghasilkan yang tadi asam amino ya lipoprotein yang mampu untuk memecah lemak di dalam pembuluh darah itu nggak tercukupin ya, sehingga ya pemecahannya teman-teman itu nggak terpecah di dalam darah, sehingga terjadinya yang namanya flak. Flak ini dari mana ya? Flak ini teman-teman itu tadi dari yang namanya lemak yang tidak bisa dipecah di dalam tubuh ya. Awalnya dari makrofag ya dalam bentuk from cell ya. Ketika si lemak tadi ya itu nggak bisa dipecah jadi plak, sehingga ya gula tadi yang ada di dalam darah kita itu mau masuk ke dalam sel. Gula ini ya mau masuk ke dalam sel karena sel ini butuh yang namanya gula menjadi energi kita ya. Mungkin udah banyak gula nih di dalam tubuh kita, tapi si sel ini ya tidak mendengar adanya makanan di dalam tubuh. Makanya fungsi si insulin tadi teman-teman ya itu memerintahkan si sel ini untuk memakan si kadar gula dalam tubuh ini. Tapi karena adanya flak jadi si sel ini budak teman-teman ya. Sel ini budak, tidak mendengar perintah dari yang namanya si insulin ini, sehingga terjadilah disebutnya resistensi insulin ya, resistensi insulin, sehingga terjadi yang namanya penderita diabetes ya. Ya, yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika penderita diabetes ya, yang pertama adalah perbanyak olahraga ya, supaya terhindar dari yang namanya lemak, supaya bisa kebakar teman-teman ya kalorinya. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman menjaga kondisi lambungnya, karena yang di video saya sebelumnya bahwa segala sesuatu sumber penyakit itu teman-teman itu dari lambung ya, termasuk penyakit diabetes ini teman-teman itu asal mulanya adalah ya lambung kita ya. Makanya teman-teman, lambung jangan sampai dinetralkan karena algoritmanya bahwa pH asam lambung segitu. Ketika kita netralkan berarti kita menyalahi aturan yang maha
kuasa ya. Sekian dan terima kasih dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.